Selamat sore saudara dan saudara, mari kita awali perayaan kita dengan puji syukur 322. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alleluia. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa-doa novena bagian pertama. Marilah berdoa. Salam Santo Antonius dari Padua. Engkau rela mendoakan semua orang yang mengharapkan doamu. Salam sahabat karib Tuhan. Engkau disebut pelindung oleh seluruh umat. Lihatlah kami dari surga dan doakanlah kami senantiasa. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan yang bertahta dengan mulia, yang dahulu engkau rindukan di dunia dan yang kini engkau pandang di surga. Sudilah mendoakan kami, sebab engkau mencintai kami. Dengan penuh harapan kami mengulang, sudilah mendoakan kami. Kita lanjutkan pada halaman 5. Santo Antonius dari Padua, engkau memberikan nasihat kepada wanita dari Bologna bahwa doanya akan dikabulkan apabila ia 9 hari Selasa berturut-turut datang menghormati engkau di gereja para Fransiskan. Lihatlah dengan rela kami semua yang berkumpul di gereja ini untuk mengikuti petunjukmu. Dengan penuh kepercayaan kami mohon kepadamu. Santo Antonius menurut kisah
Engkau menjadi sahabat akrab Yesus yang Engkau gendong dalam rupa anak-anak. Santo Antonius, ketika engkau masih hidup di dunia, banyak orang yang berada dalam kesulitan dibantu oleh Tuhan secara mengagumkan berkat doa-doamu. 8 abad lamanya engkau termasyhur di kalangan umat Kristen, dan selama abad-abad itu Tuhan membagikan anugerah-anugerah rohani dan jasmani yang tak terbilang jumlahnya kepada para pencintamu. Santo Antonius, berkat doamu Tuhan mengembalikan penglihatan kepada banyak orang buta, penggunaan anggota-anggota tubuh kepada orang yang lumpuh, dan pendengaran kepada orang yang tuli. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, kuasa doamu bahkan demikian rupa sehingga Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka yang telah kehilangan harapan untuk hidup yang bahagia. Santo Antonius, pelipur yang penuh kasih sayang bagi semua orang, lihatlah kami yang mengalami banyak kesulitan hidup di dunia ini. Santo Antonius, engkau mengetahui kesukaran kami. Mohonkanlah kepada Tuhan apa yang amat kami butuhkan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu, Kau jadikan penolong dalam keperluan umatmu. Semoga berkat bantuan doanya, Engkau menopang kami dalam usaha untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Hari ini gereja juga merayakan hari raya Santo Paulus, Santo Petrus dan Paulus sebagai pondasi dan dasar gerejamu. Engkau telah menuntun gerejamu di bawah pimpinannya hingga pada saat ini kami juga dapat mengimani Engkau. Semoga teladannya sungguh senantiasa menjadi bagi kami kekuatan untuk menjalani hidup iman kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tertidur di antara 2 orang prajurit
terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menekuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Alleluia, 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 alleluia. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alammu tidak akan menguasainya. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, juga segenap keluarga Fransiskan. Hari ini
Selasa ketiga dalam novena besar Santo Antonius Padua. Tentu saja lewat novena ini kita mempunyai begitu banyak harapan-harapan, terlebih untuk kehidupan kita supaya senantiasa berkenan pada kehendak Allah. Sebagaimana yang Santo Antonius dari Padua, seorang pujangga dan juga seorang terpelajar yang rela mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang dianggap hina sekalipun. Dan karena itulah ia bergabung dengan Ordo Fransiskan. Kalau awalnya sebenarnya dengan nama Ferdinand, ia bergabung dengan Ordo Santo Agustinus. Tetapi kemudian dalam perjalanan dan pengalaman-pengalaman rohaninya, ia melihat bahwa kehidupannya sungguh lebih cocok bersama dan hidup dalam Ordo Fransiskan. Saya tidak tahu persis saudara-saudara keluarga Fransiskan khususnya dan juga segenap umat bagaimana mengalami kehidupan beriman hingga pada saat ini. Apakah sekedar beriman karena informasi, karena pengajaran-pengajaran, katekese-katekese yang dialami, yang diterima di dalam gereja, ataukah kemudian sungguh beriman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus karena adanya suatu pengalaman-pengalaman rohani yang sungguh menyentuh sehingga akhirnya dapat mengambil suatu keputusan dan kesimpulan bahwa ia dan kita harus hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Allah dan ditekuni di dalam bentuk-bentuk tertentu seperti Santo Antonius. Ia mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dan kemudian mengambil suatu sikap untuk hidup dengan cara tertentu dan hidup bersama dengan saudara-saudarinya dalam keluarga Fransiskan. Kalau kita hubungkan dengan apa yang kita rayakan hari ini, gereja merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus yang mempunyai peranan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kekristenan. Sering kita mendengarkan bahwa Yesus sendiri meletakkan dasar kekristenan di atas batu karang Sang Petrus. Nah, dalam Injil yang kita dengarkan tadi bagaimana ketika Yesus mengajukan suatu pertanyaan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan karena itulah mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi dari apa yang mereka dengar, pengajaran-pengajaran yang mereka dengarkan, lalu mereka mengambil suatu kesimpulan, anak manusia yaitulah Yohanes Pembaptis, yaitulah Nabi Elia, yaitulah Nabi Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi ketika secara dan lebih jauh, lebih mendalam ditanya kepada pribadi, tetapi menurut kamu siapakah anak manusia itu?
dan dikatakan diwakili oleh Simon yang kemudian diberi nama Kefas, yang artinya Petrus, batu karang. Engkau adalah Mesias, Allah, anak Allah yang hidup. Suatu pengalaman yang real, yang nyata, pengalaman akan kasih Allah, akan keterlibatan Allah di dalam kehidupan mereka secara pribadi Petrus. Nah, di mana Petrus mengalami secara pribadi hal yang demikian? Kita masih ingat mungkin pengalaman Petrus seorang nelayan bersama dengan keluarganya, tidak dapat lagi diragukan profesinya sebagai nelayan, yang semalam suntuk mereka telah mencari ikan di danau itu, dan pagi mereka kembali tanpa membawa apa-apa, tidak ada hasil. Tentu dengan segala ilmu tentang bagaimana menangkap ikan, tetapi tidak ada. Dan ketika Yesus pagi-pagi itu mengatakan kepada mereka, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan setelah itu mereka ikuti. Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu. Mereka ikuti, dan mereka dengan mujizat yang terjadi mendapatkan ikan yang luar biasa. Pengalaman di mana hal yang secara manusiawi kadang-kadang tidak dapat kita sangka, tetapi ternyata itu jadi. Kadang-kadang secara pengetahuan, keahlian, profesionalitas kita katakan itu tidak mungkin, tetapi ternyata itu terjadi. Pengalaman rohani yang dialami Santo Petrus inilah yang kemudian membalikkan kehidupannya. Sampai kemudian Yesus mengatakan kepadanya, jangan takut, mulai hari ini aku menjadikan kamu penjala manusia. Demikian juga pengalaman Paulus. Bukankah Paulus yang meskipun dia adalah seorang berpengetahuan tinggi, tetapi dia tidak senang dengan pengikut-pengikut Kristus, mengejar dan memenjarakannya. Tetapi dalam suatu situasi tertentu dia diperhadapkan pada suatu pengalaman di mana dikatakan ia ditangkap oleh Yesus. Dalam pengalaman rohani yang luar biasa, membuatnya ia mampu berbalik dari mengejar dan memenjarakan orang-orang Kristiani, justru menjadi pewarta yang ulung. Dua sosok pribadi dalam pengalaman yang berbeda akan Allah, akan kasih Allah, menjadi pewarta yang luar biasa. Dan juga dengan demikian juga terjadi demikian dengan Santo Antonius dari Padua. Ya. Sebagai orang yang terpelajar, tetapi dia kusuk di dalam doa. Dia sungguh-sungguh senang berdoa. Dan justru lewat itulah ia mengalami bagaimana ia harus hidup di hadapan Allah. Dan ia tekuni, ia tekuni dengan cara demikian, hadir di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tidak dapat disangkal bahwa dalam gereja Katolik begitu banyak kekayaan rohani, kekayaan doa yang bisa saja kita ikuti semua, tetapi apakah akan membantu kita untuk sampai pada suatu pengalaman akan kasih Allah? Ya, tergantung dari kita. Masing-masing kita dengan cara tertentu kita dapat mengalami kasih Allah. Dan bisa sama, bisa juga berbeda. Dan tidak harus semua orang sama pengalaman akan Allah. Dan karena itulah begitu banyak ordo, kongregasi, tarekat.
Karena pengalaman-pengalaman yang berbeda akan kasih dan kehadiran Allah dan ditekuni dengan cara demikian. Dan itulah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada jemaat, kepada umat. Dalam gereja Katolik begitu banyak model cara berdoa, dan masing-masing boleh memilih dengan cara apa dapat mengalami kasih Allah. Dan mari dengan cara itu kita tekuni. Terlebih bagi saudara-saudara keluarga Fransiskan, Ordo Fransiskan, semoga teladan Fransiskan, terutama Santo Antonius dari Padua, juga senantiasa memberikan kita semangat, kekuatan untuk terus-menerus menekuni cara hidup yang demikian. Dan mari kita tetap membangun bahwa dengan cara hidup demikian Allah sungguh hadir senantiasa. Allah sungguh hadir terus-menerus menuntun dan memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Bukan berarti bahwa ketika Allah hadir kita tidak dapat lagi mengalami kesulitan, kegagalan. Bukan. Tetapi Allah hadir dalam arti ketika kita mengalami kejatuhan, kehancuran, kegagalan, kesulitan, penderitaan, kita tetap mampu berdiri di hadapan Allah. Kita tidak begitu mudah jatuh lagi, tapi kita dalam segala kesulitan itu sungguh dapat hadir dan berdiri tegak di hadapan Allah, mengalami, menikmati belas kasih dan kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah ini, mari kita nyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Kita bangkit berdiri. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan intensi atau doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga berkat dukungan doa Santo Petrus dan Paulus dan juga Antonius dari Padua, Allah sungguh mengaruniakan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan. 63 intensi untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan, biarawati, mereka yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu dapat mengikuti putra-Mu dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Yang berhubungan dengan keluarga, 20 intensi untuk persiapan perkawinan suci, 32 intensi untuk mereka yang perkawinannya bermasalah, 100 intensi mohon berkat kesehatan, kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarga, 77 intensi agar mendapatkan perumahan yang layak, 35 intensi agar mendapatkan keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan, 58 intensi agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman,
Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan pegangan iman. 93 intensi mohon kekuatan dan kesetiaan iman. 82 intensi mohon terang dan bimbingan Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan sesama dan kehidupan sosial. 148 intensi untuk pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara. 163 intensi untuk kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 96 intensi agar dapat berbuat baik kepada sesama. 90 intensi mohon keadilan, kesabaran dan ketabahan hati. 89 intensi agar berpikiran positif dan mengerti orang lain. 84 intensi agar semakin peduli dengan sesama yang kekurangan. Ya Bapa, bukalah mata hati kami agar selalu berusaha untuk peduli dan berbuat yang terbaik bagi kepentingan umum, khususnya sesama kami yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita. 63 intensi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar. 75 intensi agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita. 72 intensi untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pekerjaan dan usaha kita. 101 intensi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha. 89 intensi agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai. 97 intensi agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita, 84 intensi bagi mereka yang sakit dan cacat, 79 intensi bagi para korban bencana, 87 intensi bagi berakhirnya pandemi COVID-19, 89 intensi bagi sanak keluarga atau kenalan yang berpulang karena COVID-19, 82 intensi bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi pandemi. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa di dalam segala kejadian Engkau senantiasa mendampingi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah kaum beriman, 107 intensi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka, ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu agar menikmati kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua organisasi dalam gereja, 83 intensi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap orang yang menjadi anggota organisasi di dalam paroki, agar dapat berkarya dengan tulus, sehingga kehendak-Mu dapat hadir secara nyata. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk permohonan lainnya, 84 intensi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan, 70 intensi agar selamat dalam perjalanan, 68 intensi agar barang yang hilang dapat ditemukan kembali, 112 intensi untuk panjang umur, 101 intensi agar semakin bijaksana, 61 intensi kelancaran pembangunan Gereja Paroki Katedral Keuskupan Agung Makassar. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang selalu mencintai kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus juga kita memohon rahmat keselamatan Allah bagi almarhum Bapak Fransiskus Gilbert Budianto Wijaya, 4 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan juga untuk Saudara Erwin Tanara OFS yang tadi telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang maha baik, Bapa sumber dan tujuan akhir dari kehidupan kami. Dalam hidup iman, kami sungguh berusaha untuk menyesuaikan kehidupan kami dengan apa yang Engkau kehendaki, agar kami sungguh layak dan pantas di hadapan-Mu. Saudara-saudara kami dalam imannya, almarhum Bapak Fransiskus Gilbert Budianto Wijaya dan Saudara Erwin Tanara OFS telah berjuang untuk sungguh-sungguh memperoleh rahmat keselamatan-Mu, untuk dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah dunia, dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Kiranya mereka sungguh dapat menikmati kemuliaan yang telah Engkau tawarkan bagi mereka itu, karena iman yang telah mereka perjuangkan selama hidup di dunia ini. Namun sekiranya ada kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosanya, kiranya Tuhanlah yang Maha Rahim mengampuni mereka, membebaskan mereka, melayak pantaskan mereka untuk sungguh dapat menikmati rahmat kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menuntun mereka, menghibur mereka, meneguhkan iman mereka, agar mereka dapat menjalani kehidupan di dunia ini tetap dalam semangat dan iman kepadamu. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan yang mendalam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, segala harapan dan doa serta intensi-intensi kami yang kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 379. Roti dan anggur
Ya Allah, semoga doa para rasul menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus Engkau perkenankan menggembirakan hati kami. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu, Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu, bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya ini bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar tanpa diri, kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa diri-Mu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang aman. Saudara-saudari, mari kita mendoakan doa-doa novena bagian kedua. Santo Antonius, karena doamu banyak orang telah diteguhkan dalam keutamaan. Lihatlah dengan penuh belas kasih semua orang yang datang dengan penuh harapan padamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang merintangi keutamaan mereka. Santo Antonius, karena doamu banyak pendosa dan orang yang sesat telah kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kembali ketenteraman hati. Dengarkanlah doa orang-orang yang mohon belas kasihan Tuhan untuk teman, kawan, dan sanak saudara yang sesat. Santo Antonius, engkau tahu bahwa dalam melaksanakan tugas dan panggilan, kami mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Semoga saudara-saudari kami yang masih bimbang tentang panggilan hidupnya memperoleh kekuatan dan kepastian berkat doamu. Santo Antonius, sebagai imam, engkau sendiri telah diperkenankan berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan dan akan keselamatan manusia. Mohonkanlah berkat dan bantuan Tuhan supaya banyak orang yang mengikuti jejakmu menjadi imam, dan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi imam yang berguna bagi gereja dan dunia. Santo Antonius, engkau memahami kesulitan-kesulitan dan tanggung jawab berat mereka yang berumah tangga.
Mohonkanlah berkat, bantuan, terang, dan bimbingan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Santo Antonius, selama hidupmu sering engkau memulihkan perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Mohonkanlah berkat Tuhan supaya semua orang, khususnya keluarga-keluarga, selalu mencari dan mendapatkan damai dalam Kristus. Santo Antonius, engkau telah menjadi pelipur orang-orang yang berduka cita dan memberi mereka ketenangan hati. Doakanlah mereka yang mengalami duka dan penderitaan, agar Tuhan memberi kegembiraan kepada mereka. Santo Antonius, berkat doamu, barang yang hilang ditemukan kembali, dan orang yang mengalami kemalangan dan kesusahan memperoleh jalan keluar. Lihatlah, banyak sekali dari antara kami yang ditimpa kesusahan-kesusahan. Banyak pula yang menghadapi kesulitan-kesulitan dan mohon bantuanmu. Santo Antonius, doakanlah kami selalu. Ia sahabat setiawan semua orang. Sebab semua orang yang mengharapkan doamu, ya abdi Allah yang agung, pendoa yang termasyur, semoga dengan novena ini doakanlah kami, Santo Antonius. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Rahim, berilah supaya kami berkat doa dan kesucian hidup Santo Antonius memperoleh apa yang kami mohon dengan kepercayaan dan harapan yang teguh dalam novena ini. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami dan telah disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius, sabdamu kami wartakan dan kurnia cinta kasih-Mu kami sebarkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah menguatkan hati saudara agar dapat menjauhi dan meninggalkan segala kebiasaan yang tidak baik. Amin. Semoga Allah membebaskan hati saudara dari segala macam rasa bimbang dan gelisah, sehingga dari hari ke hari iman, harapan, dan cinta saudara semakin berkembang. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Novena Santo Antonius pada malam hari ini sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Amin. Apa dua? Putra paduan jaya Santo Antonius.
Kita berdoa, doa keluarga kepada Santo Antonius. Tuhanku dan Allahku, Engkau telah mengutus Santo Antonius dari Padua, si pengkhotbah yang ulung, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Santo Antonius yang terkasih, dukunglah doa kami, sampaikanlah kepada Tuhan bagi keluarga kami, dan untuk semua orang yang berbakti kepada Allah. Jadilah pendoa bagi kami, dan perolehkanlah rahmat surgawi bagi kami, supaya kami mampu menanggung beban hidup kami. Tolonglah kami dengan doa-Mu pada saat kami lemah, dan semoga kami dijauhkan Tuhan dari penyakit dan bahaya yang mengancam tubuh serta jiwa kami. Bantulah kami dengan doa-Mu dalam menanggung penderitaan dan cobaan. Semoga iman kami dimurnikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mohonkanlah bagi kami kebaikan hati Tuhan, agar kami boleh mengambil bagian dalam kemurahan hati Allah dengan mereka yang miskin dan menderita. Doakanlah kami ya Santo Antonius, penyalur kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Semoga doa kami diterima oleh Tuhan karena didukung oleh doa-Mu. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Doa kepada Santo Antonius. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Antonius sebagai saksi Injil dan utusan perdamaian kepada umat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga, tolonglah kami untuk tumbuh dalam iman yang benar dan sejati. Kuatkanlah ikatan persatuan, perdamaian, dan beranak-anak, dan lindungilah kaum muda. Kuatkanlah kami dalam segala jerih payah kami sehari-hari dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu yang tanpa batas, dan semoga dengan bantuan doa Santo Antonius pelindung kami, berkenanlah menolong dan menghibur kami. Berkatilah keluarga kami serta seluruh usaha dan karya kami. Tolonglah kami pada saat kami lemah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan bahaya, baik jiwa maupun badan, agar tetap kuat dalam iman. Jawablah ya Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan, karena dikuatkan oleh doa dan jasa dari Santo Antonius yang terkasih, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa Selasa mendatang. Terima kasih.